Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Ya, kali ini kita akan sosialisasi atau pelatihan terkait penggunaan AdLink. Nah, untuk di AdLink sendiri, untuk IKTN itu paketnya masih community ya, Bapak Ibu ya. Jadi, karena paketnya masih community di AdLink, jadi nanti setiap dosen itu untuk kelas yang bisa masuk ke AdLink itu terbatas, Bapak Ibu. Jadi, nggak bisa semua kelas masuk ke AdLink. Nggak semua kelas bisa masuk di LMS-nya AdLink. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dosen ditentukan kira-kira mana yang kelas yang ingin digunakan untuk AdLink. Nah, AdLink ini sebenarnya apa sih Bapak Ibu? AdLink ini itu adalah LMS kami yang biasanya digunakan untuk proses berkuliah seperti membagikan materi, presensi mahasiswa, lalu kuis, tugas dan lain sebagainya. Saat ini apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan AdLink sebelumnya? Udah Mas, Udah sampai mana Pak penggunaannya Pak? kalau saya Mas pengalamannya sampai di tugas Mas. Udah didugas ya Pak ya? Heeh. Sudah sampai mengkoneksi nilai nggak Pak? Koneksi nilai kayaknya belum tuh Mas. Belum, oke. Heeh. Kalau Pengalaman sih Mas, nggak tahu yang kawan-kawan lain pengalamannya gimana. oke. Kalau boleh tahu MK yang digunakan apa Pak? Yang belum Saya tugas. kalau semester ini kayaknya agak off, saya menggunakan itu semester lalu kayaknya itu masih lupa mata kuliahnya. Oh, oke, sebentar saya cek dulu ya. Heeh. Pak Musa, oke. Ini, oh iya iya. Oke, nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara narik nilai dari AdLink ke Siakat seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya tugasnya Bapak Ibu semuanya ada di AdLink, itu nanti Bapak Ibu nggak perlu lagi input nilai tugas yang ada di Siakat atau di semua platform seperti itu. Jadi nanti akan otomatis nilainya masuk dari AdLink gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara koneksinya. Mungkin selain Pak Musa, ada yang lain yang sudah menggunakan AdLink? Saya Bang, Oh ya, sudah sampai mana Ibu? saya nginput materi dengan absensi. Oh, sudah sampai disebut materi sama absensi ya. Hmm, oke. Kemarin ada kendala nggak Bu waktu penggunaannya? Kendalanya cuma ini, kita harus buka lewat Visiakat dulu, kayak kita nggak bisa langsung apa namanya, langsung isi presensi nggak bisa kan, harus dibuka dulu melalui Siakat itu aja. Oh, nanti seharusnya bisa, Bu. Nanti akan saya tunjukkan ya, Bu, ya. Isi presensi langsung di AdLink ya. Oke, ya mungkin dari Bapak Ibu sebagian sudah menggunakan AdLink ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu saya langsung ke praktek aja. Seperti, nah, seperti ini. Jadi nanti dari Bapak Ibu akan nanti ketika masuk ke AdLink akan masuk ke sini dulu, ke timeline dan berita. Ini mohon izin saya pakai akunnya Ibu Ewi ya. Nah, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pertama kali input AdLink atau menggunakan AdLink itu adalah ke beranda, lalu lakukan sinkron kelas. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal centang saja mau sinkron kelas yang mana. Dan ini untuk saat ini karena paketnya masih community, jadi kelas yang disinkron terbatas Bapak Ibu ya per dosennya seperti itu. Jadi contohnya ini dosen Ibu Ewi hanya maksimalnya dua seperti itu. Karena satu perguruan tinggi itu maksimalnya 80 kelas yang bisa dimasukkan AdLink. Nanti kalau sudah dimasukkan ke AdLink, sudah disinkron, kemudian nanti tinggal klik aja kelasnya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melakukan presensi itu nanti biasanya langsung aja ke bagian sesi pembelajaran. Kemudian isi presensi. Nanti ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian tinggal diklik simpan presensi ya Bapak Ibu ya. Ini cara untuk presensi dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk sesinya jangan lupa diakhiri sesi ya ketika sudah memasukkan presensi seperti ini. Tinggal klik akhir sesi. Nanti akan sama seperti di Siakat itu akan memasukkan rencana sama realisasi seperti itu. Sama Cak, nanti. Dan nanti ini akan masuk ke Siakatnya juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk presensi tinggal milih mau menggunakan yang ada di AdLink ataupun di Siakat seperti itu. Mungkin untuk presensi ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Oh ya, dan juga untuk IKTN itu karena paketnya juga masih community itu tidak kami sediakan untuk QR code ya. Presensi menggunakan QR code ini tidak kami sediakan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan presensi QR code nanti bisa upgrade ke paket yang lebih tinggi ya. Akan bisa mendapatkan akses untuk presensi QR code. Jadi dengan akses QR code ini nantinya dari Bapak Ibu nggak perlu lagi ngeklik satu-satu hadir seperti ini. Jadi tinggal aja dari mahasiswanya scan.
QR code ini, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait presensi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di AdLink untuk IKTN. Jadi fitur-fiturnya di sini ada materi, tugas, live conference, kuis, survei, informasi, dan acara, seperti itu. Yang sering digunakan adalah ini, materi, tugas, 4 atas ini. Sisanya hanya tambahan saja sih kalau memang mau digunakan. Nah, di sini ada fitur materi, Bapak Ibu. Fitur materi ini digunakan untuk Bapak Ibu dosen untuk memberikan materi kepada mahasiswanya. Nanti dari mahasiswa bisa mengambil materi tersebut dengan login AdLink-nya, seperti itu. Tinggal seperti ini, Bapak Ibu. Tinggal caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal klik diskusi di sini. Atas bawah. Ya. Oke. Nanti dari Bapak Ibu tinggal klik diskusi di sini. Lalu di sini sudah ada fitur-fiturnya. Kemudian diklik materi, Bapak Ibu. Lalu silakan Bapak Ibu pilih materinya itu ingin disebar di sesi keberapa. Seperti itu. Tinggal klik pilih sesi di sini. Kenapa kami menyarankan untuk penggunaan AdLink ini sebelum digunakan, pastikan jadwal perkuliahannya sudah di-input. Karena penggunaan fitur-fiturnya itu berdasarkan pada sesi yang ada di kelas perkuliahan. Seperti itu. Contoh di sini saya ingin nyebar materinya di sesi 1 misalnya. Tinggal diklik aja sesi 1, kemudian klik langkah berikutnya. Kemudian di sini bisa diberikan judul materinya, misal kontrak kuliah, misalnya ya contohnya. Kemudian di sini klik tambah berkas untuk mengupload dokumen atau berkas materinya, tinggal diklik aja di sini. Untuk AdLink di IKTN, untuk apa besar penyimpanannya itu kami sediakan untuk pribadi itu 100 MB, sedangkan untuk perguruan tinggi itu total semua ya perguruan tinggi ya. Jadi tidak saja untuk satu dosen aja. Ini untuk seluruh perguruan tinggi itu kami berikan 1 GB. Namun Bapak Ibu dosen juga bisa mengkoneksikan AdLink-nya dengan Google Drive masing-masing. Seperti itu. Dengan cara klik di sini, kemudian klik pengaturan. Di sini ada Google Drive. Silakan Bapak Ibu koneksikan akun AdLink-nya dengan Google Drive masing-masing. Jadi nanti dari Bapak Ibu untuk penyimpanan berkasnya itu bisa melalui Google Drive masing-masing seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu coba dulu aja mengkoneksikan Google Drive-nya ke AdLink. Jadi yang dipakai drive email masing-masing ya Pak Arya. Betul. Dicoba Dan silakan. itu harus dibuka dulu akses share-nya ya, share atau udah otomatis dia. Nanti biasanya ada beberapa kayak apakah mau di-share atau enggak kayak gitu sih Pak. Nanti tinggal diklik OK aja. Oke, Gitu. siap. Tinggal lanjutkan dengan Google seperti ini aja. Nanti tinggal milih seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu koneksikan akun AdLink-nya dengan Google Drive masing-masing ya. Gitu. Karena kalau pakai jatah penyimpanan dari kami itu cukup kecil. Di mana untuk penyimpanan pribadi itu kami beri 100 MB, sedangkan untuk penyimpanan seluruh perguruan tinggi hanya kami berikan 1 GB. Itu cukup kecil, jadi 1 GB itu maksudnya dibagi untuk seluruh dosen ya. Gitu. Jadi tidak untuk satu dosen aja. Nanti tinggal diklik aja sesinya, tinggal klik tampilkan berkas. Nanti tinggal klik tambah aja di sini, kemudian bisa masukkan berkasnya seperti itu. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini nanti saya hapus. Jadi sebenarnya mana itu apanya? Untuk gigi aja. Pak Zam, mic-nya Pak Zam. Oke, jadi nanti tinggal diklik tambah aja di sini Bapak Ibu, lalu dipilih berkasnya sebentar. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti sudah muncul dua-duanya. Ini kalau mau hapus tinggal dihapus saja. Nanti saya hapus dua-duanya ya. Kemudian tinggal dipilih aja, misalnya seperti ini. Kemudian materinya contohnya kontrak kuliah. Tinggal klik langkah berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi, maksudnya bisa diberi keterangan kira-kira materinya ini menjelaskan tentang apa dan lain sebagainya. Lalu di AdLink ini Bapak Ibu untuk waktu penyebaran materinya itu bisa dipilih 2, yaitu sekarang atau nanti. Kalau sekarang berarti ketika nantinya diklik bagikan sekarang, maka dari sisi mahasiswa bisa langsung mendownload materinya. Sedangkan ketika diklik nanti, nah, Bapak Ibu bisa mengatur kapan berkas ini atau materi ini bisa diambil oleh mahasiswa. Di tanggal berapa, di jam berapa. Gitu. Bisa diatur seperti itu.
Nanti tinggal diklik Iya kan bagikan. hari agama. Nanti tinggal diklik bagikan aja seperti itu. Jadi nanti dari Bapak Ibu bisa memilih apakah materinya ingin disebarkan sekarang atau disebarkan nanti. Seperti itu. Ini mohon izin saya hapus dulu. Nanti sama caranya tinggal klik apa namanya? Klik bagikan seperti itu. Nanti klik bagikan nanti. Ini sudah saya bagikan ya, biar nggak merusak datanya. Oke, kalau lebih seperti itu Bapak Ibu untuk menyebar materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Re, itu sudah kalau materi kemudian di setiap sesinya udah diisi, itu sudah bisa langsung tersambung ke Siakat berarti ya Pak Re? Sebenarnya maksudnya kita sambung itu maksudnya materinya itu ke download juga disiarkan gitu tak Pak? Maksudnya? Eh, Iya, kan di Siakat itu kan ada pengisian eh, KRS ya Pak Re? RPS maksudnya. Iya, Nah, itu kan ada setiap sesinya itu juga apa namanya melaporkan materi eh, pembelajaran ya. materi pembelajaran. Nah, itu udah bisa langsung langsung masuk di situ atau gimana Pak Re? Oh, enggak, Pak. Ini beda, Pak. Beda database gitu. Jadi saran saya, Pak, kalau di apa namanya? Kalau di Siakat itu Bapak ngisi RPS-nya secara deskriptif saja. Oh Untuk gitu. dokumen materi pembelajaran yang akan disebarkan ke mahasiswa itu baru ditaruh di Adlink, Pak. Segitu. Oh gitu. Iya, jadi nanti untuk materi-materi yang untuk mahasiswa itu di Adlink saja, sedangkan untuk RPS atau jadwal pengajaran yang deskriptif, yang sifatnya itu administratif, dalam artian nanti dilaporkan ke Dikti, itu lebih baik ditaruhnya di Siakat, gitu. Di Siakat itu kalau tidak salah saya cek juga di bagian pengisian RPS itu ada upload upload materi Pak Re. Jadi eh Iya, agak ngeling, Pak. Untuk oh saat ini gitu. belum belum terhubung. Jadi lebih baik untuk materi-materinya taruh sini aja sih, Pak. Kalau memang materi tersebut ingin disebarkan ke mahasiswa juga, Ke mahasiswa ya. taruh sini aja, Pak. Gitu. Biar nanti mahasiswanya bisa melihat juga materinya. Siap-siap. Tapi Gitu. kalau RPS yang diisi di Siakat itu bisa diakses sama bagian akademik ya Pak ya? Betul. Dan juga nanti RPS-nya itu juga akan masuk ke Adlink, Pak, di sini. Nanti akan masuk RPS-nya seperti itu. Oh gitu, siap. Nanti masuk juga. Jadi isian RPS itu juga akan masuk ke Adlink. Nanti dari mahasiswa juga bisa nih melihat, membaca RPS-nya. Siap-siap Pak Re. Ini mungkin kendala kawan-kawan yang lain di bagian itu tuh Pak Re. Oh, oke. RPS belum tersalurkan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diisikan dulu RPS-nya karena itu untuk pembuatan jadwal. Jadi nanti topik-topiknya itu, nah di sini kan masih tidak ada topik ini tulisannya. Nah itu topik-topiknya itu nanti ngambil dari RPS Bapak Ibu. Lalu untuk materinya itu lebih baik materi yang disebarkan untuk mahasiswa itu di-share-nya di Adlink saja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk apa namanya modul materi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak, Oh boleh silakan Pak Ujang. mengenai presensi tadi Pak. Oke. Kalau RPS tadi kan materi tadi katanya nggak ngelink tuh antara Adlink dengan Siakat. Kalau untuk presensi sendiri gimana Pak? Oh kalau Apakah udah ngelink juga atau betul, kalau sudah ngeling, mengisi beda-beda lagi? betul sudah ngeling Pak kalau presensi. Oh presensi ngelink ya Pak? Iya, jadi kalau presensi lebih baik Bapak kalau misalnya lebih familiar di Adlink, silakan di Adlink aja. Karena sebenarnya untuk presensi di Adlink sama presensi di Siakat itu sebenarnya caranya sama, gitu. Dan ini juga sama-sama ngeling, Pak, gitu. Tapi kalau biar masuk ke Siakatnya jangan lupa diakhiri sesi ya, Pak, ya nanti ya. Gitu Oh, ya, Pak oke, Ujang ya. siap. Jadi nanti ketika isi presensi, habis kuliahnya selesai, baru klik akhiri presensi ya, Pak ya. Karena akhiri presensi ini nantinya dari dosen diarahkan untuk mengisi rencana materi sama realisasi materi. Dan ini digunakan untuk jurnal mengajar dosen. Dan sepengetahuan saya, koreksi kalau salah ya Bapak Ibu ya, jurnal mengajar dosen itu juga biasanya digunakan untuk laporan BKD dosen. Gitu. Jadi Oke. Bapak Ibu jangan cuma ngisi presensi, tapi juga melakukan akhiri sesi ya. Seperti itu. Ini punya Bu Ewi, tadi ini mata kuliahnya Pak, Ulumul Hadis. Sebentar. Contohnya. Oh ini kayaknya nanti ini coba saya cek dulu ya. Ini sebenarnya sudah ada presensinya. Cuma ini kok belum masuk ke sini. Nanti saya coba cek. Harusnya ngelink. Harusnya nanti masuk apa otomatis masuk di Siakat. Jadi kalau misalnya di absen di Adlink itu sudah langsung tersambung ke Siakat ya Pak ya? Betul. Betul nanti otomatis masuk ke Siakat seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian presensi silakan Bapak Ibu bisa pilih mau menggunakan Adlink ataupun Siakat seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke tugas.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengiriman tugas. Kalau tugas ini sebenarnya Bapak Ibu langkah-langkahnya mirip sama kayak materi, tinggal diklik tugas di sini, kemudian dipilih sesinya mau diberikan tugas itu di sesi keberapa. Kemudian klik langkah berikutnya, lalu diklik judul tugas, tugas satu, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada batas ukuran file. Jadi kalau misalnya ini dicentang atau diklik ya, maka dari sisi mahasiswa itu akan dibatasi untuk mengirim ukuran file tugasnya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa atur berapa besar file yang boleh dikirimkan oleh mahasiswa. Seperti itu. Kalau tidak dibatasi ya diklik tidak. Lalu di sini ada upload berkas atau dokumen. Ini di sini untuk mengupload soal tugasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti soal tugasnya itu dibuat PDF dulu, kemudian upload aja berkasnya di sini. Caranya sama seperti tadi. Kemudian diklik langkah berikutnya. Di sini untuk yang tugas ini ada sedikit perbedaan ketika nanti akan melakukan penyebaran tugasnya. Di sini Bapak Ibu ketika mau menyebarkan tugas, Bapak Ibu bisa mengatur deadline penyerahan tugasnya atau deadline pengerjaan tugasnya gitu kepada mahasiswa. Misal nih Bapak Ibu ada deadline-nya, nanti bisa dicentang iya, kemudian Bapak Ibu bisa atur nih kira-kira deadline-nya tanggal berapa seperti itu dan di jam berapa seperti itu. Seperti itu diaturnya di tanggal berapa, di jam berapa seperti itu. Lalu di sini juga akan bisa diatur. Ini juga sama seperti yang di materi sebelumnya, bisa diatur kapan tugas itu akan diberikan kepada mahasiswa. Mau sekarang atau nanti, sesuai dengan tanggal yang telah diatur, seperti itu. Jadi kalau yang di tugas ini ada sedikit perbedaan dengan yang di fitur materi tadi. Kalau tugas ini, itu nanti Bapak Ibu bisa mengatur deadline pengiriman jawabannya. Nah, kalau memang tidak ada deadline-nya, bisa diklik, bisa diancentang saja seperti ini. Tapi kalau ada deadline-nya, bisa diklik iya. Dan Bapak Ibu bisa atur tanggal dan jamnya. Gitu. Kalau yang ini juga sama, bisa diatur kapan tugasnya akan disebarkan ke mahasiswa atau dibagikan ke mahasiswa. Mau sekarang atau nanti sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh Bapak Ibu dosen. Kurang lebih seperti itu untuk pengiriman tugas. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Bisa diulang lagi, Pak. Oke, Ada oke, jaringan agak lelet. oke. Jadi sekarang kita akan menunjukkan fitur tugas. Untuk fitur tugas ini, Bapak Ibu bisa buka menu diskusi. Lalu diklik tugas. Nah, tugas ini sama seperti fitur materi yang tadi, Bapak Ibu bisa pilih tugasnya itu akan dibagikan di sesi berapa. Misalnya mau disebar ke sesi 2. Tinggal klik aja langkah berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih judul tugasnya. Gitu. Contohnya nih, judul tugasnya tugas 1, contohnya ya. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa mengatur batas ukuran file yang boleh dikirimkan oleh mahasiswa. Gitu. Kalau mau diatur, misalnya nih dari mahasiswa cuma boleh mengupload ukuran berkasnya, itu 100 MB misalnya, boleh diatur. Tapi kalau dari sisi mahasiswa tidak dari sisi dosen tidak mengatur batas ukuran filenya, contohnya tugas video, tugas buat video, pasti kan kalau video besar-besar nih Bapak Ibu ukuran filenya pasti tidak bisa dibatasin. Jadi ya diancentang saja. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membatasi ukuran file tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa, tinggal diklik centang saja. Gitu. Lalu di sini ada berkas atau dokumen. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload tugasnya, soal tugasnya seperti itu dengan klik tambah berkas di sini. Ini caranya sama seperti di materi, tinggal diklik tambah aja, kemudian silakan upload berkasnya. Selain itu Bapak Ibu juga bisa ngupload video YouTube ya. Tinggal nanti Bapak Ibu mengcopy paste link video YouTube-nya. Seperti itu. Kalau sudah klik langkah berikutnya. Nah, di tugas ini, Bapak Ibu, itu ada beberapa perbedaan dengan fitur materi. Nah, di sini, Bapak Ibu bisa mengatur kapan tanggal deadline pengumpulan tugasnya kepada mahasiswa, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa ngatur kira-kira dari sisi mahasiswa itu bisa, deadline pengumpulan tugasnya sampai tanggal berapa. Seperti itu. Bisa diatur. Mau di tanggal berapa, di jam berapa, seperti itu. Lalu di sini juga, sama seperti di materi, di fitur materi, Bapak Ibu juga bisa mengatur kapan tugasnya itu mau dibagikan. Apakah mau sekarang atau nanti. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dari Bapak Ibu tidak ingin ada deadline untuk mahasiswa, ini jadi centang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada deadline, silakan dicentang gitu. Ini sama seperti yang di materi, kalau ingin dibagikan sekarang tugasnya, tinggal diklik sekarang. Tapi kalau misalnya tugasnya ingin dibagikan nanti, sesuai dengan tanggal yang telah di-set, itu bisa diklik nanti, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur tugas. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ke kuliah online atau live conference? Cukup, Pak Rek. Izin Pak, Oh ya, boleh.
Kalau saya lihat, kalau penggunaan tools materi sama tugas, ini hampir sama dengan classroom ya Pak ya? Iya, kurang lebih mirip sih, Pak. Tapi ini nanti nilai plusnya adalah ketika nanti Bapak menggunakan tugas, lalu nanti Bapak di sini perlu melakukan input nilainya di fitur tugas ini. Nanti Bapak bisa cek hasil tugasnya di tugas ini dan juga menginput nilainya. Nah, nilainya nanti itu bisa langsung masuk ke Siakat, Pak. Nanti akan saya tunjukkan setelah kuis. Oh, Gitu. Jadi oke, oke, nilai-nilai di Edling ini nanti bisa masuk ke Siakat, masuk ke nilai sini. Bisa langsung masuk di sini gitu. oke, oke, Pak. Bentar, saya mau cek presensi yang di sini dulu. Nanti seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini juga sudah sama ya dengan yang ada di Siakat. Nanti jangan lupa dibuat selesai ya Bapak Ibu ya, jadwal perkuliahannya ya, karena di sini statusnya masih dimulai semua. Jadi minta bantuannya untuk dibuat isi selesai ya, dibuat selesai ya sesi pembelajarannya gitu. Di akhir sesi. Nanti nilainya itu Pak, nilai tugas itu nanti bisa dikoneksikan dengan yang ada di sini Bapak Ibu. Dengan cara klik aksi, tarik nilai add link. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih komposisinya. Misal nih, nilai add link, nilai yang ada di link itu mau dimasukkan ke komposisi tugas individu. Tinggal diklik aja. Nanti di sini ada pilihan sesinya, gitu. Nah, ini karena dari Ibu Ewi belum pakai ya. Belum pakai fitur tugas, jadinya di sini tidak ada. Tugas dan kuis yang bisa dimasukkan ke Siakap. Itu Pak, jadi keunggulannya di AdLink itu adalah nanti nilai-nilai yang sudah ada di AdLink itu bisa masuk ke Siakap secara otomatis seperti itu. Jadi nanti dari Bapak Ibu dosen nggak perlu lagi nginput satu-satu nilainya. Kalau misalnya tugas ataupun kuisnya itu bisa menggunakan AdLink seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Pak Ujang? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke live conference? Lanjut Mas. Lanjut ya. Kita lanjut ke live conference. Live conference ini perkuliahan online Bapak Ibu. Jadi di Adlink itu kita juga sudah sediakan untuk perkuliahan secara daring atau secara online. Dengan cara klik live conference di sini, lalu mau dipakai di sesi keberapa live conference-nya. Nah, live conference ini Bapak Ibu itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, karena paketnya di IKTN masih community, maka Zoom yang digunakan adalah Zoom yang gratis Bapak Ibu, yang terbatas waktu 45 menit kalau nggak salah gitu. Dan juga di sini ada Google Meet juga. Google Meet juga sama Bapak Ibu. Kalau Google Meet ini pakai Google Meet yang gratis, jadinya Google Meet Meet online-nya itu berbatas 1 jam kalau nggak salah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya dari perguruan tinggi sudah berlangganan Google Meet yang Pro, Bapak Ibu bisa mengkoneksikan Google Meet-nya dengan AdLink. Caranya tinggal diklik seperti ini, tinggal diklik profilnya, kemudian klik pengaturan. Jika dari perguruan tinggi sudah punya Google Meet Pro, silakan koneksikan dengan AdLink dengan klik Google Meet, lalu lanjutkan dengan Google. Itu. Maka nanti ketika ini sudah terkoneksikan dengan Google Meet milik perguruan tinggi, yang dimana mungkin sudah Pro, nanti Bapak Ibu ketika melakukan conference nanti akan menggunakan Google Meet Google-nya ini, seperti itu. Itu di izin Pak Rey, itu di admin ya untuk konekannya atau Dari setiap dosen-dosen, oh situ dosen ya Pak Rey? betul. Jadi untuk Kami, AdLink ini full dosen. kalau kami sebenarnya udah Zoom Workplace nih Pak Rey, udah Ah. udah pro dia sebenarnya. Itu bisa disambungkan juga Pak Rey? Kalau Zoom, mohon maaf masih belum bisa Pak. Kalau Zoom, Oh gitu. ini masih Google Meet yang bisa. Gitu Pak. Siap. Siap Pak Rey. Gitu. Google Meet yang baru bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen punya Google Meet yang Pro, bisa pakai bisa gunakan Google Meet yang Pro itu. Kalau paket community kalau nggak salah belum bisa mengkoneksikan dengan Zoom, saya ingat saya. Tapi nanti saya coba cross check lagi ya. Karena kalau Google Meet yang Atli yang Pro itu bisa mengkoneksikan dengan Zoom perguruan tinggi sendiri. Oh itu ya Pak Rey. Kemarin sempat saya coba untuk konekkan Yang mana Pak? Zoom 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 kampus, mau saya konekkan juga sebenarnya kemarin, tapi enggak mau masuk. Mungkin karena itu berarti ya Pak Rey ya. Iya, karena ini paketnya light Pak. Jadi memang Lah ya. fiturnya terbatas iya. Siap. Kalau yang paketnya yang Pro sepertinya sudah bisa. Gitu Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti sama Bapak Ibu tinggal klik video conference, mau dibuat di sesi berapa,
Misalnya Zoom online seperti itu. Tinggal klik langkah berikutnya. Ini juga sama seperti apa namanya? Seperti fitur materi mau dilaksanakan conference sekarang atau nanti seperti itu. Kalau sudah nanti tinggal klik bagikan sekarang, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Mulai conference seperti itu. Nanti tinggal diklik mulai conference, nanti bisa langsung kuliah online. Seperti itu. Dari sisi mahasiswa untuk masuk conference-nya atau masuk Zoom online-nya, ya masuknya nanti dari Adlink. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk fitur live conference Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti dengan Adlink ini Bapak Ibu bisa melakukan perkuliahan secara daring. Seperti itu. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Lanjut, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke kuis ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuatkan soal kuis ya di Adlink. Jadi nanti dari sisi mahasiswa bisa mengerjakan kuisnya dari Adlink. Dan untuk kuis di Adlink ini Bapak Ibu untuk jenis soalnya itu terbatas hanya untuk pilihan ganda. Seperti itu. Tinggal diklik aja kuisnya. Tinggal dipilih mau kuisnya mau ditaruh di sesi keberapa. Tinggal buat kuis. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur bobot nilainya, apakah mau dibuat per soal atau otomatis. Kalau bobotnya otomatis, nanti Bapak Ibu untuk semua soalnya itu bobot nilainya atau bobot benarnya nilainya sama. Gitu. Contoh ada 10 soal. Berarti nanti di masing-masing soal, ketika mahasiswa benar menjawabnya, itu akan mendapatkan 10 poin. Karena 10 dibagi 100, Bapak Ibu, bobotnya dibuat sama. Tetapi kalau misalnya bobotnya dipersoal, nanti Bapak Ibu bisa mengatur setiap soal itu bobotnya berapa gitu. Misal Bapak Ibu punya 10 soal, lalu soal nomor 5 itu dirasa soal paling sulit. Oleh karena itu nanti nomor 5 itu poinnya lebih tinggi, dibuat misalnya 20 seperti itu. Itu juga bisa diatur seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada batas nilai, fitur batas nilai di sini adalah untuk memberikan istilahnya KKM lah ya, atau nilai ambang batas untuk mahasiswanya agar dinyatakan lulus di kuis tersebut. Nanti tinggal klik aja batas nilainya, lalu berapa nilai minimal bisa dinyatakan lulus untuk kuisnya. Di sini ada durasi pengerjaannya, jadi ini adalah durasi pengerjaan mahasiswanya, kira-kira berapa menit mahasiswa bisa mengerjakan kuisnya. Lalu batas waktu, jadi maksudnya batas waktu, perbedaan antara durasi pengerjaan dan batas waktu ini adalah kalau batas waktu, Bapak Ibu, batas waktu ini itu maksudnya adalah soal ini akan dibuka sampai tanggal berapa di jam berapa. Oleh karena itu, mahasiswa harus mengerjakan kuisnya sebelum tanggal ini. Ketika nanti dibuka kuisnya dan nanti mahasiswanya masuk ke kuis tersebut, maka nanti akan mendapatkan durasi pengerjaan kuisnya seperti itu. Lalu tampilkan laporan, jadi nanti ditampilkan laporan ini nanti dari sisi mahasiswa bisa tahu kira-kira mana yang salah dan mana yang benar seperti itu di masing-masing soalnya. Acak pertanyaan ini adalah fitur di mana ketika nanti dicentang atau diklik iya, maka soal dari setiap mahasiswa itu akan diacak Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian klik atur pertanyaan dan kuis seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat pertanyaannya. Itu, misal 1 tambah 1 misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan pilihan jawabannya, misalnya 2, 4, 4, lalu pilihan selanjutnya 2, lalu di sini ada 5. Lalu kalau mau menambah opsi pilihannya, tinggal klik tambah pilihan jawaban. Ini bisa Bapak Ibu atur ya mau dibuat berapa. Lalu jangan lupa juga, Bapak Ibu mencentang mana jawaban yang benar Bapak Ibu. Tinggal diklik seperti ini. Nah, kalau mau nambah soal, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, tambah pertanyaan. Seperti itu. Itu cara pertama untuk pembuatan soalnya. Cara kedua adalah Bapak Ibu bisa menginput soalnya melalui Excel di sini Bapak Ibu. Tinggal klik aja export Excel. Sorry. Maaf, saya di sini. Ini untuk mengimport menurut soalnya di sini. Import pertanyaan dan jawaban. Nanti Bapak Ibu tinggal unduh template pertanyaan dan jawabannya di sini. Tinggal diklik aja. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka Excel yang telah didapat. Sebentar, saya buka Excelnya dulu.
Izin nanya Pak, kalau siswa mengirim tugas di deadline waktu tapi karena kendala jaringan tugas tersebut tidak bisa terinput di jadwal yang diberikan, apakah solusi yang diberikan adakah alternatif pilihan waktu untuk kuis ini jika jadi kondisi tertentu? Oke. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin terlambat pengiriman tugas ya, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menambahkan apa namanya, sorry, memperpanjang deadline-nya seperti itu, agar nanti dari sisi mahasiswa bisa mengupload tugasnya seperti itu. Sama juga dengan di kuis, ini juga sama. Kalau misalnya nantinya ada kendala jaringan, dari sisi admin, sorry, dari sisi dosen itu bisa mengubah batas waktu pengerjaannya, diperpanjang Bapak Ibu. Biar nanti mahasiswanya bisa diberi kelonggaran waktu untuk mengupload tugasnya atau mengerjakan kuisnya. Seperti itu, Bu Novayeti. Mungkin sudah cukup jelas ya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sama-sama Ibu. Kita lanjut ya untuk pembuatan kuis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya di sini. Misalnya di sini saya membuat soal 2 tambah 2 misalnya. Jawaban yang benar 4. Lalu jawaban yang salah misalnya 7, 8, 9, 10, 9 seperti ini. Kemudian saya simpan Excel-nya. Kemudian saya kembali lagi ke Adlink tadi. Kemudian saya upload file Excel yang tadi sudah saya isikan. Kemudian import. Seperti ini. Seperti ini. Nanti akan muncul soalnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik bagikan kuis. Ini sama seperti materi tadi, Bapak Ibu bisa mengatur kapan kuisnya itu dibagikan. Apakah mau sekarang atau nanti. Lalu di sini ada catatannya juga seperti itu. Kalau pengunjung, Oke, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk kuis. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nanti nilai kuis itu akan masuk ke Siakat juga, Pak ya? Bisa Pak. Nah, untuk soal kuis bisa masuk ke Siakat, Bapak Ibu buka Siakatnya, lalu buka ke menu kelas kuliah, seperti ini, kemudian klik detail kelasnya. Setelah itu buka nilai perkuliahan. Nilai perkuliahan itu biasanya tempat yang Bapak Ibu digunakan untuk input nilai. Kemudian di sini Bapak Ibu klik aksi, tarik nilai add link. Nah, di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi apa namanya? Komposisinya. Saya contoh ya, saya buat satu tugas ya misalnya ya. Contohnya di sini. Contoh seperti ini, kemudian saya coba dulu. Coba saya lakukan update. Nah, di sini karena belum ada nilai yang saya apa? Belum ada nilai yang belum saya berikan ya. Nah, di sini belum ada nilainya. Jadi belum bisa saya tarik nilainya. Tapi nanti bisa, nanti setelah nilainya sudah terisi, nanti ketika sudah mengupload, si mahasiswanya nanti bisa di-input nilainya, dan nilai ini bisa masuk ke AdLink. Seperti itu. Jadi nanti dari Bapak Ibu, untuk menarik nilai dari AdLink, Bapak Ibu tinggal buka nilai perkuliahan, kemudian klik aksi, tarik nilai AdLink. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nilai di AdLink itu mau ditaruh di komposisi yang mana. Setelah itu nilai ini, telah dipilih, Bapak Ibu milih sesinya. Misalnya tugasnya ada 5, ya nanti tinggal dicentang aja. Nah, nanti ketika misalnya nih tugas individu itu ada 5 di AdLink. Nah, maka untuk penentuan nilai yang masuk ke Siakat itu adalah rata-rata tugas yang didapat di AdLink. Seperti itu. Misalnya kalau ada 5 berarti rata-ratanya nanti total nilainya dibagi 5. Jadi rata-rata nilainya Bapak Ibu. Kalau misalnya tugas individunya ada 5 di AdLink ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur kuis Bapak Ibu serta penarikan nilainya. Ada yang ingin ditanyakan? Dipilih dulu sesinya yang mau diberikan itu ya, Pak ya? Betul, Pak. Kuisnya ya. Betul. Oh, kuisnya mau ditaruh di sesi keberapa? ya. Ini berarti kan sistem kuis ya Pak Ere ya. Artinya Betul. kan bisa di sesi mana aja ya yang ada Betul. ininya. Betul. Silakan kawan-kawan kalau ada yang merasa kurang ini, kurang dipahami, ditanyakan saja. Mumpung Mas Rey-nya ada nih.
Ya, silakan Bapak Ibu. Izin Pak Re, ini saya udah buka di Siakat sebenarnya ya, mata kuliah saya. Dan Ya, itu ada sesi-sesinya, ada topik-topiknya. Kemudian kalau ditambahkan kuis, itu ada muncul di bagian komposisi nilai Siakat gitu ya Pak Re ya? betul. Bapak ke menu nilai perkuliahan. Ya, nilai perkuliahan Nilai perkuliahan nanti aksi, kemudian klik tarik nilai, Pak. dari Edling ya Pak Re ya? Betul. Filsafat. Siap Pak Re. Siap Pak Re. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Pas, Pak, pas. Pas ya, oke. Kalau gitu saya lanjut. Ini fitur yang mungkin bisa digunakan, tapi sepengalaman saya ini jarang digunakan sih. Yaitu survei. Survei ini untuk memberikan form survei kepada mahasiswa ya. Kayak misal nih, misalnya sesi satu gak ada kuliah, mau diganti di sesi berapa, mau diganti di hari apa, contohnya seperti itu ya. Misalnya mau diganti Senin, atau Selasa, atau Rabu, dan lain sebagainya, seperti itu. Nanti hasilnya berupa survei aja Bapak Ibu. Nah kayak gini, nanti dari mahasiswa bisa milih, gitu, survei seperti ini aja. Survei sederhana seperti ini. Oh, ini nggak bisa diakses oleh akademik gitu Pak Re, untuk misalnya untuk apa namanya survei. Ini survei yang untuk LPM bisa Oh, diolah seperti itu ya kalau Pak ya, Bu? itu kalau itu pakai Adobe aja Pak. Kalau ini Oh, hanya pakai survei Adobe. Itu di beda. beda Itu lagi beda Pak. itu Mas ya. Beda Iya, lagi tuh di lain itu. lain. Kalau itu Adobe Pak, masuk Adobe itu Pak. Ya Kalau betul betul. kalau ini kayak survei untuk di lingkupnya di kelas ini aja gitu. Di kelas aja ya Pak ya? Untuk mata kuliah itu aja ya Mas Ray ya. Betul. Ya survei-survei kecil-kecilan lah gitu buat mahasiswanya, buat peserta kelasnya gitu. Kalau Adobe kan itu nanti untuk seluruh perguruan seluruh prodi Pak. Gitu. Itu beda lagi Pak. Nanti di Adobe itu Pak. Kalau itu yang Bapak minta itu di sini Pak. Di perkuliahan kuesioner. Iya kan itu ya. Ya di sini. Bisa ditambahkan ini ya Pak ya, mungkin masukan-masukan terkait perkuliahan yang sudah diberikan oleh dosen ya, gitu ya? Boleh, di Adobe-nya boleh. Oh gitu, siap. Bisa. Nanti dibuat isi aja Pak saran gitu. Boleh. Kalau ini survei-survei kecil-kecilan gitu aja sih Pak, untuk di kelas itu aja. Beda lagi itu kalau Adobe. Karena kalau yang Adobe itu nanti mengikat, dalam artian, kalau misalnya mahasiswanya nggak mengisi survei Adobe itu tadi, dari sisi mahasiswa itu tidak bisa membuka KHS dan tidak bisa mengisi KRS untuk periode selanjutnya. Siap-siap. Gitu. Jadi oleh karena itu, kalau Adobe itu lebih mengikat Bapak Ibu. Untuk oleh karena itu, kalau yang Bapak tadi itu, yang dari LPM lebih baik pakai yang kuesioner di sini. Gitu. Kalau yang ini tuh hanya untuk survei kecil-kecilan aja. Siap-siap Pak Rey. Gitu. Saya lanjut aja dulu karena fiturnya ini cepat ya. Yang selanjutnya info, sesuai namanya yang memberikan informasi atau pengumuman gitu. Nanti berkas pengumumannya bisa taruh di sini. Yang terakhir adalah acara di sini untuk memberikan undangan kepada mahasiswa terkait event atau acara di kelas tersebut seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk fitur dosen. Selanjutnya saya akan tunjukkan fitur untuk monitoringnya dan juga fitur untuk pembuatan kelompok. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup Pak Rey. Cukup ya. Selanjutnya adalah fitur kelompok. Jadi fitur kelompok ini sesuai namanya, jelas untuk membuat kelompok. Biasanya digunakan kalau misalnya nih ada tugas, ada 4 topik, nah misalnya seperti itu. Nah nanti di masing-masing topik itu nanti masing-masing kelompok dapat 1 topik. Nah seperti itu. Lalu bagaimana untuk membuat kelompoknya? Biar nanti setiap kelompok itu tugasnya, itu topik-topiknya bisa beda. Itu pakai fitur namanya kelompok di sini. Oh, kalau community mohon maaf ternyata belum tersedia Bapak Ibu. Sorry. Ini nanti sebenarnya sudah ada fitur untuk buat kelompok, tapi mohon maaf kalau live ternyata belum ada. Yang ada berarti laporan ya, fitur monitoring. Nah, di sini. Di sini untuk fitur monitoring, di mana nanti dari dosen bisa melihat mahasiswanya apakah sudah mendownload materinya, apakah sudah mengerjakan kuisnya, dapat nilai berapa, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini fitur laporannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur dari sisi dosen, hanya itu saja kalau untuk IKTN sementara ini. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu fiturnya, namun terbatas ya karena di sini live, jadi masih banyak fitur yang ditutup. Ah, kan jorok lah di tinggi itu. Kan Oleh karena itu, jadi ini hanya terbatas seperti ini aja dulu untuk fiturnya. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tanya, Pak. Oh, silakan. Seumpamanya ketika saya mengaplikasikan ada kendala terlupa bagaimana nanti, apakah bisa menanyakan, Pak? Bisa, bisa nanti tanya ke Bisa. Pak Afik, bisa ke Pak Afik dulu. Sorry ke Pak Afik, ke Pak Zikri dulu. Nanti Pak Zikri bisa hubungi saya gitu. Atau nanti Pak Zikri bisa ngasih nomor saya, nggak apa-apa ke dosen. Iya, ya. Nggak Kasih, apa-apa Pak. kok.
Sama-sama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala, bisa tanyakan ke prodi masing-masing dulu ya. Nanti dari prodi bisa tanyakan ke saya. Izin Pak Rey. Ini video bisa di share nanti apa ya? Iya, Biar kita bagi sama dosen-dosen. nanti saya kirim ke Bapak kok. Siap, siap. Makasih Pak Rey. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kalau nggak salah ada apa? Mungkin dari Pak Musa ada yang ingin disampaikan, Pak? Baik, izin Mas. Oke. Tentu pertama kami atas nama IKTN Mas ya, itu menyampaikan terima kasih karena melalui Mas saya alhamdulillah kita reach out lagi ya terkait dengan penggunaan Adlink. Ini tentu hari ini nggak ada arti kalau nggak ada implementasi nantinya Mas ya. Betul, Jadi Pak. saya harapkan kawan-kawan dosen yang hadir hari ini bisa diimplementasikan terkait dengan besok tentu masih ada kekurangan kelemahan kita dalam penggunaan. Ya ini karena memang sesuatu yang baru. Ya jangan jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Yang pertama ya ada Pak Zikri untuk bisa kita tanya karena memang untuk ini kan memang dibawakan dari beliau. Kemudian ketika nanti tidak selesai mungkin nanti bisa langsung izin ke Mas Ray ya. Kita komunikasikan. Nah itu tentu sekali lagi terima kasih nih Mas Ray. Ini artinya kita ngupdate lagi pengetahuan untuk teknis penggunaan Adlink karena saya juga secara pribadi belum maksimal juga memanfaatkan Adlink ini. Nggak Jadi apa-apa. mudah-mudahan setelah ini semester besok ini kita bisa lebih maksimalkan lagi. Ya. Terima kasih Mas Ray dan mohon maaf kawan-kawan dosen tetap semangat. Inilah era teknologi yang memang kita harus seperti ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada. Itu saja mungkin dari saya Mas Ray. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Oke. Selamat beraktivitas Mas Ray. Oke, terima kasih Pak atas apa sambutannya dan perkataannya. Jadi gini Pak, untuk yang Adlink nggak masalah Bapak Ibu nanti belum maksimal. Jadi nanti untuk saat ini bisa bertahap aja penggunaannya. Misalnya untuk pembuatan materi dulu, tugas dulu dan sebagainya. Untuk presensi juga bisa. Gitu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting dari Bapak Ibu sudah bisa memaksimalkan Adlink ini seperti itu. Dan harapannya dengan kehadiran Adlink ini, Bapak Ibu bisa merasa lebih mudah ketika melaksanakan perkuliahan. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pengisian presensi, jangan lupa dibuat selesai ya. Pak Zikri, saya minta bantuannya di dosennya di monitoring ya Pak ya. Jangan lupa dibuat selesai, karena nanti kalau misalnya belum dibuat selesai, nanti nggak bisa download itu, apa namanya, jurnal mengajar. Siap, siap Pak Rey. Itu. Dibuat Nanti selesai di adlinknya aja, nggak apa-apa kok, sama aja. Kalau misalnya kurang familiar di Siakat. izin untuk admin nih Pak Rey. Admin Adlink itu batasan-batasan penggunaannya tuh apa? Apa saja yang bisa di Dilakukan dicapai? ya. Ya, dilakukan di admin. Kalau admin. kalau justru kalau admin di adlink, terutama yang light, ini malah terbatas apa hak aksesnya Pak. Jadi kasarannya Pak ya, lebih ke monitoring saja. Ya. Karena admin itu nggak bisa melakukan sinkron kelas. Sinkron Atau bisa kelas itu nggak, di dosen. di dosen ya Pak Rey ya? Di masing-masing dosen. Jadi admin itu cuma monitoring saja. Intinya seperti itu. Siap, siap. Gitu. Itu aja sih Pak. Jadi semuanya rating ini ke dosen Siap. penggunaannya. Oke, mungkin itu aja. Nanti saya titip ya Pak ya untuk presensinya minta titip dibuat selesai semua ya Pak ya. Kalau memang sudah ada isinya. Siap, siap. Nanti dikomunikasikan sama Kaprodinya Pak Rey. Oke, minta tolong biar nanti dari dosen ada keuntungannya juga Bapak Ibu. Nanti dari dosen bisa bisa mendownload jurnal mengajar dosen. Kalau Bapak Ibu dosen belum tahu jurnal mengajar dosen itu di mana, untuk cetaknya di sini. Saya coba login ke dosen ya. Ini kayaknya terkhusus Bu Ewi. Mohon diganti ya Bu Ewi ya. Ya betul Hadir Bu ini. Ewi sini ya. Oh ada Bu Ewi ya. Kayaknya hadir nih Pak. Oke, nah, ini kalau saya lihat Bu Ewi ini sudah sangat aktif ya menggunakan presensinya ya, karena saya lihat sudah terisi semua. Nanti Bu Ewi jangan lupa dibuat selesai ya di sini, di detail jadwal perkuliahan. Jangan lupa statusnya dibuat selesai ya. Ini. Nah ini sudah diinput semua ini sama Bu Ewi ini presensinya. Tinggal diubah statusnya aja. Karena tadi saya lihat presensinya tadi. Nah di sini. Nah ini sudah semua diinputkan sama Bu Ewi. Nanti Bu Ewi itu bisa mendownload jurnal mengajarnya dengan klik cetak di sini, jurnal pelaksanaan kuliah. Itu. Soalnya saya pilih 24 genap ya. Nanti di sini. Nah, kalau misalnya belum diselesai, ini statusnya masih dimulai, dan rencana sama realisasinya ini kosong. Nah, oleh karena itu minta bantuannya untuk dibuat selesai, lalu nanti diisikan rencana sama realisasinya, biar jurnal jurnal mengajar dosennya lebih lengkap. Seperti itu. Nah, jurnal ini nantinya bisa digunakan untuk BKD dosen. Gitu, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu dosen yang sudah menginput presensi, jangan lupa untuk jadwalnya diubah ke selesai ya, Bapak Ibu ya.
gitu. Karena untuk mengisi rencana sama realisasi materinya. Seperti itu. Izin Pak Re, untuk memilih yang tadi itu di mana Pak Re? Gimana? Di recap question, RPS ya Pak Re, ya? Untuk cetak tadi itu ya? Ini chat di perkuliahan, kelas kuliah, cetak ini Pak, Kelas Jun, kuliah. dari akun Oh, dosen Pak. siap. Kuliahan, kelas kuliah, jurnal pelaksanaan kuliah. Nah, isian ini nanti diisikan ketika jadwalnya sudah dibuat status selesai. Nanti dari dosen harus mengisi rencana sama realisasi. Nah, sebenarnya rencana ini kalau RPS-nya sudah diisi, rencana ini nanti diambil dari RPS sebenarnya. Tapi karena RPS-nya belum terisi ya, untuk MK ini jadinya kosong. Tapi nggak apa-apa, nanti diisi dulu aja di jadwal perkuliahan. Gitu. Nanti mungkin saya lebih lanjut akan diskusi lagi sama Pak Zikri sama Pak Musa ya, terkait pengisian RPS. Karena itu sangat penting juga untuk RPS. Karena biasanya digunakan untuk akreditasi. Nanti Siap. mungkin kita perlu koordinasi lagi ya Pak ya, terkait pengisian RPS. Siap Pak Re. Ya Mas, Oke, tunggu Mas. Mumpung mau siap. akreditasi nih Pak Re. Iya siap. Mau ada Pak Musa juga. Karena biasanya ditanyain Pak waktu akreditasi. Pak. Mau kapan Pak akreditasi? Fisiknya tanggal 7 ya Pak ya, Pak Musa ya? 7 apa Pak? Bulan depan Pak Re. Oke, mungkin minggu depan kita diskusi dulu ya Pak ya. Sebenarnya kita Ya. perlu menyiapkan RPS. Karena nanti ditanyain biasanya Pak. Ya tanggal 7 jadwal fisiknya Mas. Oh, oke. Untuk IPT-nya itu Mas, untuk kampus. Untuk kampus ya Pak ya? Ya, Oke. Tapi tetap Pak sih Pak disiapkan RPS-nya aja Pak, takutnya ditanyain. siap. Biasanya nanti ditanyain. Secara manual RPS sudah selesai Mas Ray. Tinggal Oh. mungkin tadi ya, itu tadi kita bagaimana memanfaatkan siakat ini juga bisa input ke siakat ya. Karena RPS ini Tadi. karena gini Pak, nanti RPS itu selain untuk ke perguruan tinggi juga, untuk dokumen internal perguruan tinggi, RPS ini nanti juga bisa dilaporkan ke Dikti Pak, ke Neofeeder, Ya betul Mas. gitu. Nah itu mungkin minggu depan saya diskusi sama Pak Zikri lagi aja ya, sama Pak Musa ya, gitu. Boleh siap Mas. Nanti dengan kan sudah ada nih dokumen internalnya perguruan tinggi, RPS-nya sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload di sini, gitu. Tapi ini masih belum disetting sama admin prodi ya, jadi belum disetting ke dosen. Jadi nanti dari dosen nggak bisa ngisi RPS. Dan sebenarnya kami juga sudah ada fitur untuk cetak RPS-nya di sini. Nah, Oh sudah, ya. sudah ada fiturnya, jadi nanti tinggal dicetak aja sebenarnya. Eh, Gitu. Kemarin sempat saya coba tuh Pak Re untuk cetak itu kan. Iya. Karena bulan ini itu akreditasi MPI. Jadi rencana mau cetak apa namanya? Cetak RPS kan biar Iya. rata-rata semester kemarin itu sudah diisi RPS-nya. Nah, untuk cetak itu tuh kok gagal dia Pak Re. Untuk MK mana Pak? Coba semester ini coba Pak filsafat. Filsafat. Filsafat dia. Iya. Filsafat apa Pak? Filsafat ilmu filsafat ilmu Pak Re. Yang punya MPI ya? Eh ya, Yang mana Pak? Oh MPI di sini nggak ada. PGMI ya, PGMI kayaknya Pak Re. Oh PGMI. Oke. Itu PAI ini. Ini diisi dulu aja sih Pak. Ini belum diisi soalnya. Jadi Oh, kosong. filsafat ilmu. Iya Pak, filsafat ilmu MPK 02 MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Nggak ada Pak di sini Pak. Nggak ada MK-nya. 2024 genap. Saya ngajar ini nih Pak, filsafat ilmu. Filsafat ilmunya itu, oh ini nih. Adanya ini aja Pak. Nanti coba dicari MK-nya ya Pak ya. Kode MK-nya apa. Bisa jadi Bapak ngajar MK yang sebenarnya itu MK-nya itu penanggung jawabnya prodi lain. Gitu. Oh gitu. Iya. Contohnya ini MPK 105 mungkin. Oh ya belum ada. Sebenarnya tinggal dicetak aja sih Pak harusnya. Yang penting terisi dulu ya. Nanti ini akan otomatis terisi. Dan ini yang isi nanti dosen. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan aja sama Pak Musa karena untuk RPS ini saya minta bantuannya Pak Musa sama Pak Zikri ya untuk menginstruksikan Bapak Ibu dosennya mengisi RPS karena biasanya ditagih biasanya. Dicari biasanya waktu akreditasi RPS ini. Siap Mas. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oh, dari saya cukup Mas. Cukup ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila selama pelatihan ini saya ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Re.